Selamat pagi anak-anak. Kita perhatikan ada gambar memasak dan kemudian ada gambar kue yang sedang terletak di oven. Ini enak sekali. Nah, pelajaran kita pagi ini akan membahas mengenai topik redox. Terdiri dari kata reduksi dan oksidasi. Mari kita mempelajari topik ini. Bahan bacaan diambil dari buku Purba Eti Sarwiyati, kemudian diambil dari halaman 208 sampai 226. Yang akan kita pelajari tentunya menentukan bilangan oksidasi, kemudian mengidentifikasi reduksi atau oksidasi, serta penamaan. Kemudian juga membedakan reaksi yang melibatkan dan tidak melibatkan mengenai perubahan bilangan oksidasi. Baik, kita mau lihat topik berikutnya. Ini dimulai dari perkembangan konsep reduksi dan oksidasi. Jika kita perhatikan mengenai reaksinya, itu terjadi ketika suatu proses reduksi, yaitu ini ada di dalam tanah, yaitu dia bereaksi sama CO gas, dia akan menghasilkan besi yang kita akan bisa pakai sekarang yang berupa padatan, kemudian dengan melepaskan 3 CO2 gas. Nah, kita perhatikan bahwa untuk Fe2O3 dia akan mengalami menjadi Fe sehingga dia terlepas. Jadi terlepas atom oksigen. Kemudian sedangkan CO itu akan mendapatkan atom O. Dari O-nya 1 kemudian menjadi O-nya 2. Di sini adalah mengikat gitu ya. Disinilah dimulai suatu pengertian di sini, yaitu berkaitan dengan oksidasi. Itu adalah pengikatan oksigen, berarti CO kita katakan mengalami oksidasi, sedangkan reduksi adalah pelepasan oksigen, berarti Fe2O3 itu mengalami proses reduksi. Kemudian perkembangan yang berikutnya yaitu kita lihat berkaitan ini ada reaksi Ca, kemudian dia dengan atom O, sehingga menjadi suatu atom Ca yaitu Ca2+ dan O2-, sehingga bisa membentuk suatu senyawa ion yaitu CaO. Kita perhatikan anak-anak, di dalam hal ini Ca dia memiliki 2 elektron valensi. Dia melepaskan elektronnya sehingga diserahkan kepada O. Berarti Ca itu adalah melepaskan elektron, kemudian atom O itu adalah menerima elektron. Kita perhatikan bahwa oksidasi itu adalah pelepasan elektron, maka atom Ca kita katakan mengalami oksidasi. Sedangkan untuk reduksi itu diartikan dengan penyerapan elektron, maka O adalah mengalami proses reduksi. Inilah perkembangan untuk yang kedua. Kemudian kita akan lihat mengenai konsep yang ketiga. Konsep yang ketiga kita lihat dari reaksi atom Ca, dia bereaksi dengan atom S sehingga menjadi Ca2+ dan S2-. Kita lihat di sini bilangan oksidasi Ca0, S0, Ca ion ini adalah +2, S2- ini adalah -2. Kita lihat pengertiannya bahwa oksidasi adalah kenaikan. Kita lihat Ca itu mengalami kenaikan dari 0 menjadi +2. Ini dikatakan proses oksidasi. Kemudian untuk reduksi adalah penurunan. Kita lihat dari 0 menjadi -2 itu penurunan, sehingga kita katakan prosesnya adalah proses reduksi. Baik, kita akan melihat suatu oksidator dan reduktor. Nah, mari kita perhatikan sebagai contoh adalah kita ambil sebelumnya Ca, S menjadi Ca2+ dan S2-.
Di sini Ca itu mengalami oksidasi, ya. Kemudian untuk yang S itu adalah mengalami reduksi. Nah, apa yang dimaksud dengan oksidator dan reduktor? Yang dimaksud adalah oksidator itu adalah suatu senyawa yang menyebabkan senyawa lain mengalami oksidasi. Maka siapakah dia? Yaitu S itu menyebabkan Ca mengalami oksidasi. Maka S kita katakan oksidator, begitu ya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan reduktor adalah senyawa yang menyebabkan senyawa lain mengalami reduksi. Siapakah dia? Yaitu Ca. Yaitu kita sebut sebagai reduktor karena menyebabkan atom S mengalami proses reduksi. Berikutnya, kita akan mempelajari suatu konsep, yaitu kita namakan konsep bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi adalah kita fokus ke muatan yang dimiliki oleh suatu atom, ya, suatu atom dalam suatu senyawa, begitu. Nah, kita mau lihat, kita perhatikan di dalam bilangan oksidasi senyawa ion. Untuk senyawa ion pasti terdiri dari ion-ion, ya. Ada sebagai contoh kita perhatikan adalah senyawa ion yaitu K dan I. K itu nama ionnya adalah kalium. Kemudian nama ion I itu adalah iodida. Nah, di sini kaliumnya kita ion K+, dan I-nya adalah ion I-. Di sini senyawa ion menjadi sangat mudah bilangan oksidasinya. Kita singkat bilangan oksidasi dengan biloks K di dalam ion K+ itu adalah +1. Nah, sedangkan bilangan oksidasi I di dalam ion I- adalah -1. Ini yang kita perhatikan di dalam bilangan oksidasi senyawa ion. Nah, kita memperhatikan sekarang bagaimana kalau berada di dalam senyawa kovalen. Nah, di dalam senyawa kovalen sebagai contoh yaitu molekul H2O. Kita gambarkan struktur Lewis dari H2O. H ini adalah atom O memiliki 6 elektron, kemudian atom H memiliki 1 elektron. Kita perhatikan ada sifat elektronegativitas dari O itu adalah memiliki elektronegatif lebih tinggi dibandingkan H, sehingga dia menarik, kita buat seolah-olah senyawa kovalen ini menjadi senyawa ion. Maka dia menarik di sini senyawa atom O ini menjadi ion negatif 2. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan atom H? Atom H di sini adalah menjadi yaitu ion H+, dan di sini adalah menjadi ion H+. Yang dimaksud di sini adalah ionnya ion 2- ya. Nah, di sini kita ketahui ini menjadi ion, ya. Maka bilangan oksidasi O di dalam H2O itu menjadi -2. Sedangkan bilangan oksidasi H itu adalah +1, ya. Sekarang kita akan merangkumkan seluruh mengenai bilangan oksidasi untuk mempermudah. Nah, aturan bilangan oksidasi yang pertama, unsur bebas itu mempunyai bilangan oksidasi 0. Kita sebagai contoh, nah, yaitu molekul H2. Biloks di sini, biloks H ini ada 2 gitu ya. Jadi 2 kali biloks atom H sama dengan 0 secara keseluruhan. Maka biloks untuk H adalah 0. Sebagai contoh yang lain, untuk unsur bebas Fe, jadi di sini langsung biloks Fe sama dengan 0. Nah, kemudian aturan yang kedua. Aturan yang kedua, senyawa ini unsur yang paling elektronegatif dan dia juga golongan 17 atau 7A, dia memerlukan 1 elektron untuk stabil. Nah,
Karena hal ini, bilangan oksidasi fluorin pada semua senyawa menjadi -1. Sebagai contoh, NaF, berarti Bilox F di sini adalah -1. Kalau ada molekul yang lain HF, maka Bilox F di HF itu sama dengan -1. Begitu. Nah, mari kita lanjutkan bagaimana untuk aturan ketiga. Aturan ketiga di sini, bilangan oksidasi selalu untuk logam selalu bertanda positif. Apapun, ingat logam bertanda positif. Sebagai contoh, misalkan untuk Al itu logam, dia akan bernilai +3, begitu ya. Kemudian nomor 4, bilangan oksidasi unsur tunggal dalam ion tunggal sama dengan muatannya. Sebagai contoh adalah misal ion Fe3+, maka Bilox untuk Fe di dalam ion Fe3+ sama dengan +3. Oke. Kita perhatikan nomor 5. Bilangan oksidasi unsur H umumnya +1. Kita perhatikan seperti di dalam contoh NH3. Ini adalah Bilox untuk atom H di dalam NH3 selalu +1 umumnya ya. Ada juga yang lain yang menyebabkan dia tidak menjadi +1. Sebagai contoh ya, untuk NaH. Tadi sebelumnya ada aturan sebelumnya bahwa atom logam itu adalah selalu positif. Maka di sini Bilox Na itu yang menjadi prioritas. Na sama dengan +1. Sedangkan Bilox H di sini menjadi -1. Ya, ini adalah hal-hal yang lain ya, perkecualian. Kita lihat untuk aturan nomor 6. Umumnya untuk unsur O memiliki bilangan oksidasi -2. Oke, kita perhatikan. Untuk sebagai contoh adalah untuk misalkan Na2O. Di sini Bilox untuk atom O sama dengan -2. Ada juga berkecualian, sebagai contoh adalah OF2. Nah, di dalam OF2 ini bilangan oksidasi F itu adalah -1 karena di dalam senyawa ada aturan yang kedua ya. Dan di sini untuk Bilox O-nya sama dengan berapa? Nah, di sini adalah menjadi bilangan oksidasinya menjadi +2, begitu ya. Nah, aturan yang ketujuh, semua bilangan oksidasi unsur-unsur dalam satu senyawa sama dengan 0. Contoh adalah HNO3. HNO3 bilangan oksidasinya untuk H itu +1, N itu adalah +5, sedangkan O-nya adalah -2. Kita jumlahkan ya, kita perhatikan bahwa H itu ada 1 kalikan 1 ditambah N, dia 5 dikalikan 1, sedangkan O itu adalah -2 kalikan 3. Nah, di sini pasti akan sama dengan 0. Kita perhatikan aturan yang ke-8. Di dalam aturan yang ke-8, contoh SO24- ya. Jadi ion poliatom sama dengan muatannya. Bilangan oksidasi di sini untuk S itu adalah +6. Di sini adalah -2. Kalau kita jumlahkan 6 kalikan 1 ditambah -2 kalikan 4, dia sama dengan -2. Oke, sebagai contoh, mari kita perhatikan ini. Tentukan bilangan oksidasi dari unsur yang dicetak miring. Untuk atom NH4, jadi kita tahu umumnya H itu untuk Bilox H itu sama dengan +1. Di sini kita perhatikan, maka untuk kita cari atom N, Bilox N ditambah yaitu 1 kalikan 4, dia akan sama dengan +1. Maka untuk Bilox N itu sama dengan 1 dikurangi 4 sehingga menjadi -3. Itu adalah bilangan oksidasi N. Bagaimana dengan SO3? Nah, SO3 di sini kita mau lihat atom O, Bilox O umumnya adalah -2. Kita lihat di sini adalah Bilox untuk S ditambah -2 kalikan 3, dia akan sama dengan 0. Kita hitung bilangan oksidasi S sama dengan 0 di sini ditambah
6, jadi bernilai plus 6. Demikian untuk contoh-contoh soal, kemudian kita akan melanjutkan di topik berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.